Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di X Show. Hari ini ada aku dan teman aku yang bakal menemani teman-teman di rumah selama beberapa menit ke depan. Perkenalkan, nama aku Raisya, kalian bisa panggil aku Eca. Dan nama aku Gevira, kalian bisa panggil aku GG. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, biar acaranya lebih berkah, mari kita dengarkan tilawah dari teman kita, Sylvia Hana Nabila. Kepada Sylvia Hana Nabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah banget nih, Ca. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tilawah yang tadi teman kita bacakan itu, ada sangkut pautnya loh dengan tema X Show hari ini. Iya bener banget sih, Ca. Tadi pas baca temanya nih langsung kayak, wah, relate banget gak sih sama kita? Nyambung ya sama tema kita. Ini tema kita hari ini tuh bener-bener tentang, akan membahas tentang yang lagi marak-maraknya terjadi ya, Ca. Beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau gitu langsung aja kali ya kita kasih tahu ke teman-teman tema kita hari ini tuh apa sih. Nah, jadi tema kita hari ini bakal membahas tentang insecure. Nah, pasti kalian semua juga sama nih, sama halnya sama kita yang bertanya-tanya insecure ini apa sih, atau insecure ini dampaknya gimana sih gitu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan di otak kita yang belum bisa terjawab nih. Gimana kok tiba-tiba booming banget nih si insecure ini, kata-kata insecure ini, Ca. Terus, nah kalau misalnya udah ada penyebabnya kan pasti kita juga mau menemukan solusinya nih, Ca, di sini. Nah, itu dia, Gi. Tapi ngomong-ngomong, Gi, sebelum mau ngebahas tentang solusi permasalahan tentang insecure, Gi sendiri pernah nggak sih ngalamin rasa insecure di akhir-akhir ini? Sering banget, Ca, apalagi selama kemarin lama banget di rumah kan. Nah, jadi kan selama di rumah aja tuh kita jarang bersosialisasi sama orang-orang. Jadi ya kita fokusnya sama media sosial yang mana ya pasti di media sosial itu orang-orang tuh cuma nampilinnya yang baik-baik aja. Nah, seneng-senengnya aja nih. Jadi kayak aku pribadi tuh kayak ngebandingin gitu loh diri aku sama orang lain, kok kayak lancar-lancar aja ya hidupnya, kok seneng-seneng terus nih gitu. Yang malah ngakibatin insecure gitu, Ca. Nah, kalau Eca gimana? Aku di masa pandemi ini lebih ke banyak nggak percaya dirinya nih, kayaknya aku nggak bisa deh kayak mereka. Nah itu setelah aku ngelihat sisi baik dari orang-orang di depan media, aku ngerasa aku nggak bisa, akhirnya timbul terus nggak percaya diri dan menyebabkan insecure. Nah,
hari ini kita udah kedatangan 3 narasumber nih, Ge. 3 narasumber kita ini keren-keren banget. Benar. 3 narasumber kita ini bakal menjelaskan insecure dari 3 pandangan yang berbeda, Ca. Gitu. Nah, kita langsung ngenalin narasumber kita aja kali ya. Iya. Nah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ustazah hari ini? Alhamdulillah sehat ya, luar Iya, biasa. kelihatannya masih semangat banget nih, Ge, Iya, walaupun lagi puasa gini ya, ada lagi masa pandemi kayak gini. Nah, yang tanpa berlama-lama nih, aku mau ngenalin pertama ustazah kita yang dari paling ujung, ada Ustazah Ima Nirwana. Beliau ini, beliau ini adalah ustazah kita dari jurusan sosiologi, pendidikan sosiologi, Lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Iya, benar. Terus yang ada di samping Ustazah Ima ini, beliau adalah Ustazah Yunita. Ustazah Yunita ini merupakan lulusan dari Psikologi Universitas of Gadjah Mada. Dan yang terakhir ada Ustazah Dewi Sinta. Nah, Ustazah Dewi Sinta ini lulusan dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, oke, kalau gitu Buat mengefisienkan waktu ya, kita langsung masuk aja nih ke materinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kan kita harus tahu dulu nih, Ca, gimana sih bisa terjadinya insecure ini? Asal usul insecure ini nih dari mana gitu? Bener. Kok bisa tiba-tiba booming banget gitu? iya. Nah, jadi mungkin kita buat mendalami insecure ini, kita mulai dari Ustazah Yunita dulu kali ya, kan? Iya. Ustazah Yunita bisa dibilang ahlinya gitu di bidang ini, karena si insecure Sangat ini bersinambungan iya, gitu loh sama masih individual. Iya, lebih masih nyambung gitu ke mental health gitu dah. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi gini, sebelum kita masuk ke sana gitu, insecurity. Kalau dari sudut pandang GG sama Echa nih, insecurity itu apa sih? Dari aku dulu ya. Iya, boleh. Nah, insecure menurut aku tuh kurangnya rasa percaya diri dan kurangnya rasa cinta terhadap diri sendiri sih, Zah. Yang menyebabkan kita membanding-bandingkan diri kita sama orang lain ya, jadi berujungnya insecure gitu. Oh, oke. Berarti kalau disimpulin dari GG itu ada 2 kosakata ya. Iya. PD sama Self love. self love ya, kayak gitu. Terus kalau dari Echa gimana, Echa? Kalau dari aku masih nyambung sebenarnya sama yang Gigi tadi. Dari rasa nggak percaya diri, akhirnya insecurity buat aku jadi membatasi diri. Buat aku jadi aku udah mundur duluan sebelum perang, bahasanya gitu, Zah. Kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Akhirnya aku timbullah insecure yang menyebabkan aku membatasi diri gitu, Zah. Iya, berarti kalau Echa lebih ke penyebab dan sebab dari hasil dari insecure itu sendiri malah jadi larinya ke membatasi diri gitu. Jadi yang mungkin bisa lebih maju tapi ternyata kayaknya enggak deh gitu. Oke. Emang apa ya, kalau misalkan kita tarik gitu ke beberapa tahun ke belakang gitu, bahkan dari 2018 ya, mungkin kita pertama kali denger Kata lagu insecure. Kunto Aji, bener ya? Tahu Yang judulnya Rehat. Rehat. Nah, Iya. itu kan kayak awal mula apa ya? Kasus awal mula dari mental health gitu kan, tentang insecure, terus tentang perasaan diri sendiri itu mulai booming gitu di dunia industri kayak gitu kan, industri permusikan terutama. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ada nggak sih lagu tentang itu? Kayaknya belum ada ya yang Ya kayaknya dulu kalau misalnya ya kalau kita nggak pede paling ngomongnya aduh nggak pede nih. Malah sekarang tuh kalau misalnya nggak pede malah disangkutnya selalu sama insecure gitu. yang sampai nantinya pada akhirnya membuat kita terbatas gitu kan ya. Iya, emang kayak gitu. Secara sejarah, kalau misalkan kita lihat lagi nih lebih luasnya lagi, apa sih makna dari insecure itu sendiri? Insecure itu sendiri ternyata udah dialamin loh sama orang-orang zaman dulu gitu, bahkan sama Nabi Ibrahim gitu. Ketika beliau insecure banget gitu, ngerasa aduh aku nggak nyaman nih dengan keadaan masyarakat sekitarku, yang mana bahkan ayahnya sendiri juga membuat berhala gitu kan. Kemudian juga padahal kan berhala nggak bisa ngomong dan segala macem, yang sampai dia berantem sama warga sekitar dan membuat membuat kekacauan gitu kan. Terus kemudian dilanjut ke Nabi Muhammad gitu, ketika beliau
remaja bahkan mengasingkan diri ke dalam gua gitu. Kalau misalkan zaman sekarang mungkin overthink gitu sampai malam dan seterusnya kayak gitu kan, sampai besoknya insomnia. Tapi kalau Rasulullah lari ke Gua Hiro, mengasingkan diri, kemudian ke Gua Hiro, mengasingkan diri, kemudian dia ini ternyata punya 4 macam keinsecurean gitu, yang salah satunya adalah kenapa sih riba itu bisa semarak ini gitu, padahal membuat orang kaum miskin makin miskin, kaum kaya makin kaya. Atau kalau misalkan kita lihat insecure-nya Kartini ya, Kartini, kemudian Cokro gitu, bapak para pemikir yang ada di Indonesia gitu, bahkan beliau insecure karena ngelihat, oh kenapa ya pribumi ini ditaruhnya di bagian belakang aja gitu, nggak bisa memimpin yang namanya masyarakat gitu. Nah itu kan insecure secara garis luas gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak zaman kita sekarang nih, nah kan kayaknya kelihatan lebih ke self love nih gimana gitu, terus fisik dan segala macem kan, dan pada akhirnya mungkin membatasi kita sendiri tuh kayak gimana sih. Insecure garis besar buat seumuran kita sih mungkin lebih ke fisik sih, fisik, terus pengetahuan, kayak ngeliat temen kita nih, aduh pengetahuannya lebih banyak banget nih dari aku gitu. Itu juga bikin insecure sih, salah satunya kan mungkin karena di seumuran kita kayak gini belum tahu gitu dunia secara luas tuh kayak gimana, karena dari uang jajan sendiri pun kita masih dikasih kan sama orang tua, jadi ya masih insecure-nya masih di sekitaran situ aja gitu. Bener banget kata Zainita tadi. Tapi ngomong-ngomong tentang insecure yang dari diri sendiri, aku tuh punya yang aku lihat juga ya di sekeliling aku, insecure itu dampaknya itu benar-benar luas karena efek dari sosial gitu, dari media sosial, dari sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Bener banget, dampak-dampaknya tuh serem-serem banget. Nah, kalau menurut Ustazah Ima sendiri dari pandangan sosiologi itu gimana sih Zah tentang insecure dan Iya, karena ngaruh banget sama sosial media nih Zah. Sosial media berpengaruh besar di kehidupan kita sekarang gitu. Iya benar. Iya, oke, terima kasih ya. Jadi memang pembahasan insecure ini sangat menarik ya, karena nggak cuma bicara tentang individu gitu, tapi masyarakat gitu. Lagi-lagi insecure ini bisa memberikan dampak besar karena ada salah satu pengaruh dari media, ya nggak sih? Framing media hari ini gitu. Misalkan kalau bicara tentang fisik ya, oh cantik itu harus putih, tinggi, langsing. Terus apa lagi ya? Pokoknya gitu ya fisiknya. Terus kemudian kalau ganteng ya standarnya tuh ya harus six pack gitu ya, harus good looking ya gitulah, pokoknya good looking. Nah itu kan namanya framing media gitu. Bahkan ini juga yang manfaatkan gitu ya oleh kapitalisme, ya nggak sih, sampai akhirnya muncul produk-produk peninggi badan, terus pelangsing, ya nggak sih, terus skincare dan sebagainya, yang akhirnya berlomba-lomba ya kalau mau cantik yang seperti ini loh idealnya gitu. Jadi ada standar kecantikan gitu ya, betul. standarnya gitu. Itu kalau dari fisik, terus belum lagi dari kemampuan, keterampilan. Nah itu dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Kalau perempuan tuh harus, kalau kata ibu saya ini, segala-galanya harus bisa ini. Nah, kan ketika misalkan kita nggak punya kemampuan itu, kita akan merasa minder, ya nggak sih? Iya, minder, gitu ya, gitu. Aduh, nggak bisa nih, gimana ya? Nah, itu juga memunculkan insecure. Jadi, memang masyarakat sendiri yang membentuk itu gitu. Yang awal mulanya mungkin terjadi hanya 1-2 orang, ternyata dirasakan oleh semuanya gitu. Oh, kalau misalkan sukses itu harus ya kaya gitu secara materi, kemudian sukses itu harus yang juara 1 gitu, padahal definisi sukses itu beragam ya bagi setiap orang, yang nggak bisa menahan emosi aja itu sebuah kesuksesan, ya nggak sih? Kayak gitu, karena nggak gampang loh buat melawan diri sendiri kayak gitu. Itu sih lebih ke mindset lagi kayak gitu. Jadi apa yang terjadi tentang insecure itu ya balik lagi ke mindset kita gitu. Bisa menjadi hal yang positif dan juga bisa menjadi hal negatif gitu. Negatif bisa mengakibatkan penyimpangan sosial gitu, yang tadi GG sampein gitu ya. Oh bisa nih jadi akhirnya stres, depresi, bunuh diri, ya nggak sih? Bahkan kalau yang kita tahu ya di Korea kan ada tuh namanya jembatan Namsan ya. Nah itu tuh bakal kayak jadi tempat legal nggak sih? Itu akhirnya jadi tempat yang ya buat bunuh diri gitu, udah disediakan ibaratnya kayak gitu. Nah itu yang akhirnya orang tuh jadi melihat gitu, oh
ada loh cara pintasnya gitu, karena merasa dirinya down, ngerasa dirinya rendah diri, nggak berguna gitu hidupnya, akhirnya bunuh diri. Padahal kalau misalkan kita ambil sisi positifnya gitu ya, setiap orang pasti mengalami namanya insecure. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak punya rasa insecure, kita akhirnya sombong, ya nggak sih? Nah, kesombongan itu akhirnya bisa menindas kaum yang lemah, yang menyebabkan orang itu jadi insecure gitu ya. Jadi sebenarnya bullying itu juga akibat dari ya insecure juga. Kemudian orang yang bukan nggak punya sih, apa sih ya, sombong ya. Iya nggak sih? Masuk ke sombong sih, karena dia ngerasa aku sempurna nih. Iya, dia sempurna, makanya menindas kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan kriminalitas juga ya kan. Terus ya seperti itu sih dari sudut pandang sosiologi ya. Jadi dikonstruksi oleh budaya. Kayak misalkan nih, sistem kita gitu ya, budaya Indonesia menganut sistem patriarki di mana laki-laki itu lebih superior daripada perempuan, ya nggak sih? Jadinya akhirnya apa? Perempuan merasa insecure, nggak bisa bersaing, padahal mah ya perempuan laki-laki itu sama gitu. Yang penting kita bisa berkolaborasi gitu. Oke, bisa kompetisi tapi dalam hal yang positif dan sesuai dengan porsinya gitu. Karena setiap individu, setiap orang, perempuan atau laki-laki itu punya perannya masing-masing, nggak bisa disamaratakan, gitu sih. Terima kasih untuk Ustazah Ima. Selanjutnya nih Ge, kita langsung aja kali ya. Nah, ke Ustazah Dewi Sinta. Nah, Ustazah, kan kita tuh sebenarnya tuh emang udah jelas gitu, ada di Al-Quran. Allah sendiri loh yang bilang kalau misalnya manusia tuh udah diciptakan dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi ya kadang namanya juga manusia ya Zah, masih ada ngerasa kurang gitu. Bener. Nah, terus kalau menurut Ustazah sendiri gimana sih gitu? Ya, mungkin Ustazah bisa menjelaskan Allah tuh berkata apa gitu di dalam Al-Quran sendiri gitu. Masya Allah. Ya baik, sebenarnya ada beberapa ayat ya yang berbicara tentang insecure, dan itu tergantung jenisnya bagaimana ya, kan karena insecure itu sangat luas itu ya. Nah, pertama kita ngomongin tentang penyebab dulu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, secara sosiologinya penyebabnya adalah sekarang faktor media, budaya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga itu terjawab loh, ada tercatat di dalam Al-Quran juga berkaitan dengan penyebab kenapa setiap orang, kenapa semua manusia itu bisa merasakan insecure. Itu ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 155. Apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Dan Allah itu, dan kami akan memberikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Nah, jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita itu akan diuji oleh beberapa hal yang disebutkan tadi. Nah, jiwa di sini, kekurangan jiwa di sini maksudnya adalah tadi ya, misalnya kesedihan, merasa sedih, merasa tidak aman, tidak nyaman, gelisah, pede, dan termasuk insecure ini gitu. Jadi sudah otomatis mungkin kita pasti akan mengalami hal itu gitu, karena berarti itu nyambung gitu ya, insecure itu karena rasanya kurang tuh. Betul, karena itu sudah tercatat di dalam Al-Quran, itu sebagai ujian bagi kita. Jadi PR bagi kita adalah kita harus bisa menyikapinya dengan baik, dengan bijak. Kita harus mengatasinya dengan baik ya. Karena Allah itu tidak memberikan cobaan kepada seorang hamba, melainkan disertakan juga jalan keluarnya gitu. Nah, tadi serem banget ya, dari efek samping dampak dari insecure bisa jadi tadi membunuh diri itu sangat tercela banget ya dalam Al-Quran. Dalam Islam gitu ya, ada ayat Al-Quran, hadis yang berbicara tentang bunuh diri. Katanya Allah melarang bunuh diri karena Allah itu Maha Penyayang. Kemudian di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa orang yang barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengan sesuatu itu di akhirat kelak. Dan katanya barang siapa yang membunuh diri sendiri, maka aku haramkan baginya surga, katanya itu di dalam hadis Bukhari dan Muslim ya. Nauzubillahi min dzalik, makanya ya. Oh iya, nah sama punya satu pertanyaan lagi nih, Ca. Jadi kan sekarang lagi bulan Ramadan nih, Za. Otomatis
karena di bulan Ramadan ini semua amal ibadah dilipat gandakan, pasti setiap kita nih semuanya pasti punya targetan masing-masing kan Zah. Sehari tilawahnya segini, terus hari ini harus ngapain aja gitu. Pokoknya ya udah punya targetannya masing-masing. Tapi qadarullah kan kita sebagai perempuan tuh ada masanya kita tuh harus stop gitu beribadah ya karena ada si lampu merah ini. Nah, jadi kan kayak pas udah semangat-semangatnya nih buat beribadah kan, Ca. Lagi bulan Ramadan kayak gini, Zah, mau tilawah, mau kayak gini, tiba-tiba ya dateng nih si lampu merah. Jadi kan aduh ngeliat temen-temen yang udah jauh banget tilawah dan segala macemnya. Ya jadi jatuhnya juga insecure ya, gitu. Rasa insecure itu. Nah, kalau menurut Zah sendiri tentang tabiat kita sebagai perempuan, gimana nih Zah? Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa insecure itu macam-macam. Nah, tadi Gege menanyakan bagaimana nih pandangan di dalam Al-Qur'annya bagaimana. Tadi katanya dikaitkan dengan At-Tin ya, ayat 4-6 bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap aja gitu manusia itu merasa insecure dengan kekurangan-kekurangannya ya. Dan cara mengatasinya bagaimana? Itu tentunya kita harus menerima takdir ya, menerima takdir. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bahwa kalau kita tidak menerima takdir, maka kita tidak akan merasakan lezatnya iman. Dan kalau kita tidak meyakini adanya takdir, maka itu bukan termasuk golonganku katanya. Jadi sama saja seperti kita tidak beriman kepada Allah. Jadi masing-masing dari jenis insecure itu ada cara mengatasinya tersendiri. Nah, kemudian ada yang tipe insecure yang sekarang ini yang tadi Gege sebutkan sekarang yang kan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Nah, ini mungkin termasuk insecure yang ada sisi positifnya gitu. Kenapa? Karena dengan merasa begitu berarti dia itu mempunyai semangat yang luar biasa ya untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, tapi kalau kita terlalu berlebihan, terhanyut dalam insecure tersebut, nah itu khawatir akan membuat kita itu malah terkesan tidak menerima takdir tadi ya. Tadi Ustazah udah jelasin bagaimana konsekuensinya kalau tidak menerima takdir. Nah, jadi bahkan ya itu tuh merupakan keistimewaan tersendiri loh bagi perempuan ya, gitu. Diberikan lampu merah, diberikan bonus ya, Zah. bonus untuk diliburkan dulu dari amalan-amalan tertentu. Nah, bahkan yang paling istimewa lagi, yang paling unik gitu ya, yang menakjubkan bahwa katanya walaupun kita itu sedang berhalangan haid, kita itu masih akan tetap mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang selalu kita perbuat di masa-masa suci. Jadi ini berdasarkan hadis Al-Bukhari nomor 299-6 bahwa katanya barang siapa yang udur atau melakukan safar maka ia tercatat mendapat pahala seperti ketika ia masih mukim, ketika ia sedang tidak bersafar gitu. Jadi walaupun nih misalnya ada seseorang yang rutin melakukan amalan-amalan ibadah setiap harinya, fardu dan sunnahnya. Nah, ketika ia uzur, misalnya sakit, ada amalan yang tidak dijalankan, misalnya rawatibnya karena terdesak, bahkan yang fardunya juga dikosor ya, dikurangi 2 gitu. Nah, itu masih tetap mendapat pahala sebagaimana kita masih dalam keadaan mukim. Nah, begitupun dengan waktu ketika kita haid. Jadi kalau misalnya nih perempuan rutin melaksanakan amalan-amalan ibadah setiap harinya, fardu dan rawatib, maka ketika kita haid pun kita masih akan tetap mendapat pahala tersebut ya, pahala yang jumlahnya sama seperti ketika kita masih dalam keadaan suci. Gitu. Tapi tetap aja gitu ya, kita masih merasa insecure karena merasa ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang gitu. Ya. Jadi kayak nggak puasa, kurang gitu beramal. Tapi padahal sama aja nggak sih, soalnya masih banyak gitu ada yang lain. Tapi kan ya betul banget, masih banyak amalan-amalan lain. Mungkin kita juga kan merasakan ya kalau misalnya lagi haid mungkin terasa jauh dari Allah karena ada ritual-ritual yang tidak kita jalankan lagi. Nah, tapi sebenarnya masih banyak ya amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan yang bisa menjaga konsistensi kita untuk tetap dekat dengan Allah. Coba kita sebutkan ya satu-satu. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid
Banyak sih Jess banyak sebenarnya. Iya. Dengan Apa cara sih? senyum mungkin setiap Iya, hari senyum. kalau misalnya lagi berangkat sekolah ketemu Ustazah banget. senyum. Itu masuk sedekah nggak sih Zah? Iya betul banget. Kalau senyum-senyum sendiri gimana Zah? Enggak ya? Itu bahaya. Nanti malah orang kenapa nih? Iya ya. Itu ntar masuknya ke guru psikologi. Iya ya. Psikiater Harus bahkan. konsul lagi Mental nanti kan. health. Apalagi nih Ge? Terus yang kedua apa? Sedekah sih Zak, kayak berbagi Sedekah. makanan juga itu katanya pahalanya gede banget kan ya, Betul Zak? banget, keutamanya luar biasa sekali ya. Iya. Bukan mengurangi harta kita tapi justru menambah dan membuat harta kita berkah. Selanjutnya berzikir ya, berzikir amal surat, sholawat, bla bla bla. Nah, makanya ini keren banget nih panitia Ansito mengadakan mutabaah ya terhadap zikir. Zikir. Masya Allah tuh. Selanjutnya yang keempat apa? Birrul Kalau di walidain. rumah, Oh iya, bentar lagi kan karena Iya, bentar udah lagi mau pulang pulangnya. juga ya, Iya, jadi manfaatkan masuk buat mingguan. bantu birrul orang tua di walidain. rumah. Selanjutnya ada menuntut ilmu nih. Menuntut ilmu itu bisa mendengarkan kajian atau membaca. Nah, itu juga sangat luar biasa sekali. Bahkan katanya orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada seorang abid, orang yang ahli beribadah tapi tanpa ilmu. Selanjutnya, nah kalau kita misalnya punya targetan nih, bulan Ramadan kali ini pengen hatam 5 kali atau 10 kali. Amin, Nah, ya Rabbal Alamin. berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memaksimalkan masa-masa di sebelum haid itu ya, di sebelum masa-masa itu suci berarti emang tersebut harus diiniin banget nih gitu. harus dimanfaatkan, harus dimaksimalkan. Selanjutnya nih bagi kalian nih, Masya Allah kan sudah pada hafal Quran gitu. Nah itu bisa diisi dengan murojaah terkait bisakah memegang Quran, melihat Oh, mushaf itu iya, gimana? Itu tergantung ya kepada Itu keyakinan banyak ininya kan ya Zak. masing-masing ya. Menurut Hanafi kan katanya melarang ya. Terus Syafi'i juga itu ketat melarang. Kemudian kalau Maliki itu membolehkan. Bahkan Tapi katanya harus di alas gitu nggak sih Iya. katanya ya Zak? di Habis, alas. iya kayak kita nggak megang mushafnya langsung gitu. Iya, memang beda-beda pendapat Iya. ya di situ banyak sekali. Nah kata Maliki kalau misalnya orang yang hafalan nih, nah itu bisa murojaah gitu. Nah, kemudian menurut Hanbali juga itu katanya tidak dilarang gitu ya. Jadi itu tergantung kepada keyakinan masing-masing. Dan ini terus ada juga bersilaturahmi ya, berbuat baik kepada sesama dan menyiapkan makanan untuk keluarga. anggota Masya keluarganya. Allah, kayaknya Zadewi Zah Dewi nih. Wah, Bentar lagi akan doain istri kita. saya. Amin, ya Rabbal Alamin. Udah ada tanda-tandanya nih kayaknya. Udah tahu banget Iya, tahu banget. nggak tahu juga tuh itu. Siapa tahu di podcast ini banyak yang doain juga. Bener. Di talk show kali ini banyak yang ngedoain kan ya, Ca? Amin aja ya. Udah, itu barangkali kayak Iya, berarti jadi kita nggak usah khawatir Kita lagi nggak usah nih. khawatir ya. Pas bulan Oh iya, Ramadan ini. tapi tenang ya, bagi perempuan yang haid pun masih bisa mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan Lailatul Qadar dengan apa? Dengan melaksanakan amalan-amalan tadi gitu. Masya Allah ya, jadi jangan khawatir betul. Emang dipermudah gitu kan, emang Islam dasarnya juga mempermudah gitu. Ya, betul. Kan kita udah dapet nih, Ca, asal usul dari insecure, terus penyebabnya, efek sampingnya. Nah kalau misalnya kayak gini kan kita butuh solusi nih, Ca, biar kita bisa mengatasi si insecure ini tuh kayak gimana gitu. Iya. Nah kalau misalnya solusi umum dan solusi khusus untuk menghadapi insecure kayak gimana sih, Zah, sebenarnya gitu? Siapa nih? Mungkin dari Ustazah. Dari ustazahnya terserah nih, ustazahnya yang mau yang mana dulu nih? Ya, jadi kalau misalkan solusinya gitu ya untuk menghadapi insecure, kalau dilihat ya dari secara sosiologi ya, kita coba hindari dulu circle pertemanan yang toksik ya, kayak gitu. Maksudnya yang akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada kita. Jadi ya kita untuk berikan space waktu untuk me time ya, untuk misalkan perbaiki diri, healing self healing kayak gitu. Jadi ya kita menjauh dulu sama circle yang membuat kita jadi jatuh down dan jadi overthinking gitu, dan coba melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Bisa jadi kita masuk ke dalam kelompok yang baru kayak gitu, mencoba hal yang baru, beradaptasi gitu. Dan juga apa ya, dari Zainita, Tapi semudah itu nggak sih Zah kalau misalkan kita Iya, Zah, apalagi buat kalau switch misal, kelompok lagi gitu buat kan? misalnya ya
ada keuntungannya juga sih buat aku kan. Iya. Aku sendiri ekstrovert nih Za. Jadi kalau buat bergaul sama orang tuh Mudah, ya nggak mudah. susah gitu. Iya. Tapi gimana sama teman-teman kita misalnya yang introvert gitu Susah nih Za. untuk, ya buat bergaul sama orang lain kan susah. bener. Soalnya lebih seringnya menyendiri gitu. Nah, bagi yang suka menyendiri atau introvert ya mungkin bisa mengurangi aktivitas yang bikin galau, aktivitas yang bikin insecure gitu. Kayak misalkan nih, lagi insecure, merasa galau, putus asa, mendengarkan lagu-lagu yang melo-melo kan, ngedukung ya, itu jadi ngedukung ngedukung ya suasananya suasana gitu ya. kan, kayak gitu. Jadi mungkin dicari dengan misalkan apa nih podcastnya NFTV ya, gitu kan banyak ya yang bikin motivasi ataupun yang lainnya gitu. Terus juga bisa ya berdialog sama teman karena terkadang kita juga butuh tempat buat bercerita, ya nggak sih Zah? Kayak gitu. Kalau di psikologi gimana? Kalau di psikologi sendiri sebenarnya ini Kak, nggak apa-apa kita dengerin lagu, bahkan itu bisa jadi self healing kita gitu. Tapi dengarkanlah lagu-lagu yang positif gitu. Jangan malah lagu yang bikin membuat overthinking makin gitu ya. kita mengalir gitu kan sama kegalauan kita. Aduh kok relate banget nih lagunya gitu. Malah mendukung suasana banget. Nah jadi. iya kayak gitu. Itu pertama pilih-pilih lagu yang benar gitu. Terus buat anak-anak introvert yang lain gitu, misal aduh kayaknya aku harus menuangkan semua ini nih, semua yang ada di hati nih, unek-unek, bisa lewat tulisan gitu kan, ditulis. Nggak harus itu menjadi sebuah karya gitu, yang penting itu tersalurkan gitu. Atau anak-anak yang seni gitu, yang suka seni kan bisa nih larinya ke hasil lukisan kah gitu, atau lagu puisi, jadi lagu juga bisa gitu. cerpen. Kayak yang tadi Kunto Aji kan dia jadi lagu kan kayak gitu. Jadi akhirnya menghasilkan karya. Malah jadi menghasilkan karya gitu, dari insecurity jadi ya sesuatu yang berharga gitu. Terus juga apalagi ya, mungkin baca buku, nonton film gitu, tapi jangan lupa kita harus memilah-milih nih mana yang benar gitu kan. Nggak semua film bagus ya, sama lah kayak ketika kita menggunakan internet, nggak semuanya bagus gitu. Ada dua, kayak seperti pedang bermata dua lah, bisa mencelakai kita atau membuat kita ya bisa bertahan hidup. Harus bijak aja dalam memilih gitu. Benar banget gitu. Tapi ngomong-ngomong ya Zah, kita sebagai umat muslim, kalau menurut Ustazah Dewi sendiri nih, gimana sih untuk menghadapi insecure yang berlebih gitu di diri kita masing-masing? Ya, tadi sudah sedikit disinggung ya bagaimana cara mengatasi insecure. Jadi tergantung jenis insecure-nya itu sendiri ya. Tadi kalau misalnya bentuknya misalnya fisik, nah itu berkaitan dengan takdir, yaitu bawaan. Jadi mau gak mau kita harus menerima. Kan. Tadi gimana konsekuensinya kalau tidak menerima takdir? Ya kita tidak bisa merasakan lezatnya iman, dan sama saja seperti kita tidak beriman kepada Allah gitu. Jadi mau gak mau kita harus menerima, dan kita bisa merawat apa yang Allah berikan, misalnya tubuh kita ya, supaya terlihat menarik, supaya terlihat fresh gitu ya, tidak lusuh ya. Kita rawat gitu ya. Nah, kalau misalnya insecure jenis lainnya seperti kecerdasan, kemampuan, nah itu berarti harus ada usaha kita gitu, karena itu berkaitan dengan usaha, harus kita upayakan. Kita harus merubah keadaan kita ya. Kita mau gimana gitu, itu pilihan kita sendiri nggak sih buat mau berubah atau mau stuck di situ gitu. Betul banget. Misalnya melihat orang yang udah lebih sukses, lebih dari kita, berarti kita harus berusaha dong mengembangkan diri juga gitu ya. Kita bisa. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah diri sendiri. Ya, Ar-Ra'd ayat 11. Masya Allah. Jadi begitu ya. Dan ini tadi ya, kalau misalnya kita beristiqomah, kita beriman kepada Allah, teguh pendirian, istiqomah, maka balasannya juga luar biasa ya Yunita ya. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqomah, yang menetapkan hati untuk ketaatan, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak merasa sedih hati. Jadi kalau kita berhasil nih mengatasi ujian insecure tadi, maka luar biasa ya pahalanya, hadiahnya yaitu surga gitu, Masya Allah. Jadi udah nggak mau lagi nih jadi insecure tuh, kayak terus buat apa? apa? Buat apa sebenarnya?
Tunggu, bukannya nggak boleh ya. Gini, kita punya rasa insecure untuk perbaikan diri sebenarnya. Karena kalau misalkan enggak, kita kan bakal sombong, ya nggak sih? Merasa diri kita hebat, merasa kita paling unggul gitu tanpa celah. Jadi ya insecure boleh, tapi ya Jangan yang merugikan. Iya, jangan merugikan. Sesuai ya. porsinya, Sesuai ya, betul. porsi. Jangan yang bikin Menilai orang lain diri itu sendiri sakit lah intinya. menilai orang lain demi untuk meningkatkan diri kita ya untuk lebih baik itu memang perlu, tapi tadi betul ya sesuai porsinya, tidak boleh berlebihan. Seperti Ali juga ya, itu juga merasakan insecure ya waktu mau melamar Fatimah. Ketika datang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali merasa insecure, wah kayaknya saya gak dapat Fatimah nih karena Tau-taunya mereka yang lain ditolak yang diterima dia ya. karena mereka katanya amalannya luar biasa gitu ya, tidak diragukan gitu, tapi takdir berbicara lainnya. Ali yang ditakdirkan untuk Fatimah. mendapatkan Fatimah. Masya Allah. Ya Allah nih. Duh, nggak kerasa nih Ca, waktu udah beberapa menit kita ini Udah ngobrol-ngobrol tentang ngobrol-ngobrol insecure, banyak banget. Udah ngupas tuntas Iya, sih udah Jen, ngupas tentang tuntas. Jadi insecure. kayak udah nggak ada pertanyaan yang selama ini berkeliaran di kepala tuh udah terjawab gitu loh Zah. Apa itu insecure? Nah, jadi intinya ya kita nggak boleh insecure, Ca. Insecure pun sesuai Boleh. porsinya gitu. Ya benar banget. Jadi intinya jangan buat insecure itu jadi ngerugiin diri kamu sendiri, karena ya nggak ada untungnya gitu. Karena ya kalau diambil sisi negatifnya akan terus menerus ngerugiin diri sendiri. Benar. Oke, selanjutnya nih mungkin ada closing statement dari Ustazah. Oke, buat teman-teman yang di rumah aja, kurangin insecure dan perbanyak bersyukur, itu aja. Kalau dari Zayanita sendiri gimana nih? Iya, jadi apa ya? Ketika kita ngerasa, aduh kayaknya aku punya kekurangan nih, aku ingin melarikan diri dengan cara apa menyakiti diri sendiri kah gitu, atau dengan makan makanan yang sangat pedas gitu sehingga merasa lega dan segala macam gitu. Ketahuilah berdasarkan penelitian gitu, jadi dari semua macam penyakit psikologis gitu ketika dijabarkan ternyata ada satu variabel yang dia terus-terusan ada gitu di semua penyakit psikologis ini, yaitu apa? Satu, kurang kepasrahan diri terhadap apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi mungkin buat kita yang masih insecure gitu ketika melihat teman yang lain atau ketika kita membandingkan diri dengan orang lain gitu kan, cobalah pasrahkan diri ke masa depan gitu. Tapi lakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan sekarang gitu. Itu sih. Kalau dari Ustazah Dewi Sinta sendiri mungkin Ya paling Ustazah mau menyampaikan quotes aja, ini dari Roy Bennett katanya, yakinlah dengan potensimu yang tak terbatas. Satu-satunya yang membatasimu adalah dirimu sendiri. Yang kau tetapkan pada dirimu sendiri katanya. Masya Allah, semoga benar-benar memotivasi teman-teman di rumah dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah yang masih ngerasa insecure dan ngerugiin diri sendiri. Sebelumnya makasih banget kepada ustazah-ustazah yang udah bersedia nih jadi narasumber kita hari ini, mana pembahasannya keren dan seru banget ya, Ca. Nah, tapi karena ada keterbatasan waktu mungkin ya, Ca. Jadi ya kita harus pamit undur diri. Nah, sebelumnya buat teman-teman di rumah jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berhubung sekarang kita masih dalam masa pandemi, buat teman-teman di rumah jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara stay safe, stay healthy, and stay at home. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di X-Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.